Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 3 April 2022 merupakan pekan kelima Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia dan Patrick Richard. Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 43, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang dan membawa tentara dengan pasukan yang gagah, yang terbaring dan tidak dapat bangkit lagi, yang sudah mati dan sudah padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semua itu. Janganlah mengingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku. Demikian pula serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada
sukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3, ayat 8 sampai dengan 14. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap
Bapa-Ku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Titik nol, momen menuju kebangkitan. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Titik nol, kawasan ibu kota negara IKN Nusantara telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 14 Maret 2022 yang baru lalu. Mengikuti prosesi penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi, memunculkan sebersit haru dan harapan yang meluap untuk kemajuan dan kebangkitan negeri tercinta kita, Indonesia. Ibu, bapak, saudari-saudara, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dengan proses yang berbeda-beda, kita pun mempunyai momen titik nol dalam hidup. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kemudian kita beranjak menata perjalanan hidup selanjutnya agar benar-benar bangkit dan maju? Itulah yang perlu kita renungkan.
Jika masa kelam dalam hidup akibat keegoisan, kesombongan, kerakusan, ketidakmampuan mengendalikan amarah, hawa nafsu kedagingan, dan sebagainya itu dapat dikatakan sebagai titik minus, maka titik nol adalah kondisi yang lebih baik, dengan catatan kita terus melangkah menjejaki titik-titik plus dan pantang undur kembali. Sebab jika hanya maju dan mundur lagi, maka hidup kita hanya berada di antara plus dan minus, atau bisa juga disebut seperti orang berjalan di tempat. Kisah dalam Injil hari ini bisa digambarkan juga sebagai salah satu kondisi titik nol. Kisah ini sudah sangat dikenal, yaitu tentang perempuan yang kedapatan berzinah dan hendak dihukum oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perempuan ini tidak bernama. Berada di titik manakah perempuan itu saat dibawa kepada Yesus oleh para ahli Taurat dan orang Farisi? Tentu bukan di titik nol, melainkan di titik minus. Dalam Taurat Musa, hukuman baginya sudah jelas. Dirajam artinya dilempari dengan batu. Sungguh saat itu sangat kritis. Jurang yang gelap seolah sudah menganga di hadapannya. Suara teriakan orang yang mencerca sudah pasti membuat suasana jadi semakin menegangkan. Tapi, apa yang dilakukan Yesus dalam kondisi itu? Ia membungkuk dan menulis di tanah. Apa yang ditulisnya? Kita tidak usah berspekulasi tentang itu. Tapi menurut tradisi Yahudi, seorang imam menuliskan hukum Allah di tanah saat mengadili seorang yang bersalah. Dalam hal ini, terlihat Yesus mengukuhkan perannya sebagai imam yang mempunyai otoritas dalam mengadili dosa setiap orang. Di sisi lain, ketenangan Yesus membuat suasana yang semula rusuh menjadi berangsur tenang. Saat dia terus-menerus didesak untuk memberi pendapat, Yesus pun bangkit berdiri sehingga bisa menatap mata satu persatu para penuduh dengan satu kalimat menohok. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Dan kemudian Yesus kembali membungkuk dan menulis di tanah lagi. Kali ini suasana menjadi sangat hening. Yesus memberi waktu kepada para penuduh untuk masuk ke dalam relung hati mereka masing-masing. Ia kembali menulis di tanah seperti menuliskan pengetahuan yang benar tentang diri para penuduh itu sendiri, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang terlepas dari dosa. Dan pengetahuan diri yang terkuak itu membuat langkah mereka surut satu persatu, meninggalkan kerumunan, sehingga akhirnya tinggallah Yesus dan si perempuan yang sudah berada persis di pinggir jurang penghukuman. Maka perkataan Yesus yang mengungkapkan bahwa ia tidak menghukum perempuan itu seperti siraman hujan lebat pertama
di musim kemarau yang panjang. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Begitu kata Yesus. Kata-kata itu seperti mengangkat perempuan itu dari lubang kegelapan sehingga dapat menjejak tanah kembali lalu dilepaskan untuk melanjutkan hidupnya dengan satu catatan. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sungguh, wajah kerahiman Allah yang telah ditunjukkan secara nyata oleh Yesus menjadikan momen tersebut sebagai titik nol bagi perempuan itu. Kata "pergilah dan jangan berbuat dosa lagi" yang diucapkan Yesus menjadi titik tolak untuk bergerak maju, menyongsong masa depan yang baru, berbalik dari yang sudah lalu. Hal itu juga yang diungkapkan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Rasul Paulus pun mengungkapkan dalam bacaan kedua, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku." Lalu, bagaimana dengan kita? Dalam waktu 1 minggu ke depan, kita akan mulai memasuki Pekan Suci, masa di mana kita mengenang sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapkah kita untuk pergi dari kedosaan yang menjadi titik minus kita untuk sampai pada titik nol sebagai momen kebangkitan kita bersama Kristus? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, di minggu terakhir masa Prapaskah ini, kami mengakui kedosaan kami yang sering membelenggu kami dalam kesesakan hidup dan menjerumuskan kami hingga jatuh dalam kegelapan. Ampuni dan pulihkan kami ya Bapa. Biarlah kami dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menerima kasih-Mu melalui sakramen tobat, sehingga kami dapat bangkit bersama Kristus, menyongsong Hari Raya Paskah dengan penuh sukacita. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.